tiba nanti di jalan terjadi kecelakaan berantai. Kecelakaan berantai. Yang dimana misalnya kayak mereka ketemu oleh tim-tim lain dan justru di situ sebenarnya kan merugikan merekanya. Oh, gue ngerti. Jadi maksudnya ini adalah mungkin ketika circle-nya udah mulai ngecil, memaksain mereka untuk bertemu, iya, itu bakal menjadi chaos. betul. Ya, itu udah pasti sih yang kayak gitu. Ketika di awal terlalu lama ya kan, terlalu lama untuk bertahan, dan pada akhirnya itu bakal ya saling baku hantam. Ini kayak efek domino aja karena semakin banyak orang yang bertahan, circle-nya semakin kecil, mau nggak mau mereka harus berebutan kan, berebutan zona, berebutan checkpointnya juga. Dan bahkan kita masih belum tahu nih shifting zone keempat tuh ke arah mana. Dimana kali ini ketika shifting zone sudah mulai kebentuk, pasti ada banyak tim yang sudah mulai membangun pergerakan. Contohnya Boom Esport kali ini akhirnya keluar dari rumah dan dia cuman geser satu titik doang. Yang dimana di depannya itu ada tim ini tadi, tim Excelsior. Alright, jadi kayak dia cuma keluar dari rumah, keluar dari zona nyamannya, dan memilih untuk checkpoint. Oh ya udah, ini masuk ke dalam zona nih, kita standby dulu di sini, sambil nungguin satu player Ikiar nge-scouting ke bagian depan. Tuh lihat tuh, Ikiar yang nge-scouting, 3 player yang berada di bagian belakang. Ini berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari Ikiar. Gimana caranya nanti Boom mencari jalur rotasi supaya nanti ketika shifting zone masuk ke zona 5, mereka nggak bakal kewalahan. Takutnya kejadian yang kayak lu tadi bilang, yang lu bilang apa, kecelakaan berantai. Nah itu makanya berusaha untuk cari dulu informasi di sekitarannya. Oh oke, ini udah clear nih, kayaknya ruang gerak kita lumayan banyak. Tinggal gimana caranya mereka mengkontrol area ini, jangan sampai ada player-player yang ke take down. Betul sekali. Dan ini kita lihat aja ya, zona keempat sudah mulai memasuki area kelima. Zona kelima berarti ini habis ini ya. 19 menit tanpa ada pergerakan yang pasti. Klasik Vikendi. Iya, klasik Vikendi. Ternyata kita terlalu berekspektasi tinggi, Deborah. Kita termakan ekspektasi. Kita sakit hati karena ekspektasi. Tapi di sini ada bunyi tembakan-tembakan manja dari arah manakah itu? Masih belum ketahuan juga, dan RSG bakal ngambil checkpoint di rumah yang ini. Tapi di bawahnya ada Excelsior. Ada Excelsior, ada Boom juga. Tapi seenggaknya mereka mendapatkan posisi yang nyaman. Lagi-lagi skemanya adalah pasti ngutus satu orang dulu untuk nyari informasi ke sekitarannya. 2 orang, 3 orang di belakang, menahan kempon yang di belakang, supaya nanti nggak terjadi kecelakaan berantai. Itu kayaknya semua tim berpikiran hal yang sama nih. Gue belum ngeliat ada tim yang bisa menjalankan reverse psychology di mana tabrak-tabrak gaming Israel. Karena zaman dulu ya, ketika lu main di Vikendi, match terakhir, pasti kan kayak gitu. Itu banyak yang tabrak-tabrak gaming karena ngejar poin, ngejar setoran poin. Jadi mereka tabrak kempon supaya bisa ngeratain. Tapi itu resikonya besar banget. Betul. Tapi kalau ternyata ada pertempuran yang sangat luar biasa sekali. Tadi ada ini ya, ledakan granat. Mobil. Oh, di manakah itu? Ledakan mobil yang nampaknya dari Genesis Dogma, dia nembak ke arah vehicle yang ini dibawa. Dia Genesis Dogma. Seperti tadi dia cuma numpang lewat, tapi ternyata langsung saja dipulangkan begitu saja ke lobby. Oh my god. Gila, Satu tim. Wow, the whole team dipulangkan begitu saja. Ternyata tadi Boom yang menembak mobil-mobil dari Genesis Dogma, dan kali ini apakah menjadi sasaran berikutnya? Langsung saja melewati sebuah jalur neraka. Masa depan berusaha menjadi penjaga tol untuk Boom Esports, tapi rotasi putaran dilakukan dari Kenan, mungkin akan berusaha untuk menabrak satu rumah. Close combat terjadi, Nuts tertumbangkan, Poundbeat win the fight, dan kali ini dari Mamongzi akan berusaha untuk melakukan backup dengan mengokang sebuah granat, tapi Poundbeat masih standing strong di arah belakang. Harus melakukan revive terlebih dahulu dari masa depan. Manongzi bertahan di belakang sana menjadi last man standing juga, 1 melawan 2. Ini bakal menjadi posisi yang sulit sekali untuk Manongzi. Ya betul banget, di mana tadi ya kita lihat tersisa 1 orang saja dari masa depan, yang dimana di sini dia sudah terpepet abis-abisan. Tapi di sisi lain EVOS yang sudah langsung dikenok begitu saja oleh tim Excel. Tapi di sini kita lihat sepertinya ada tamu yang tidak diundang di sana. Skylight mulai mendatangi area peperangan antara Boom dan juga masa depan. Tapi di sini dipulangkan begitu saja ke lobby EVOS membernya, dan lagi-lagi di sisi lain RSG dan juga OGG lagi bertempur keras di sana. Yap. Dan akhirnya fight sudah mulai selesai ya untuk antara Boom dan juga tim masa depan. Walaupun harus merelakan 2 playernya, Boker dan juga Ikiar.
At least mereka mendapatkan sebuah bibir zona dan ternyata tamu yang tidak diundang sudah mulai dibahas juga di depan sana dari ada EVOS. Oh my god, sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi. Sebuah keblunderan, minor mistake yang ternyata membuat seorang Kenan berhasil untuk menumbangkan dua playernya dan KF yang tertahan di bagian belakang akan berusaha untuk melakukan clutch di mana dua player dari EVOS yang akan menjadi informan dari bagian luar melemparkan sebuah granat, mantul granatnya mantap betul dan dari Kenan akan berusaha untuk mencari beserta dengan Pon di depan sana by one situation antara KF dan Kenan dan KF memenangkan pertarungannya di mana KF menjadi the last man standing dan gua rasa untuk teman-temannya ini bakal sulit banget sih untuk di revive. Betul banget, tapi dan kita lihat di sini aja lihat 9 tim, 27 pemain yang dimana di sini mereka benar-benar bermain sangat agresif di zona kelima. Tapi di sini dari SG yang tadi aku bilang dia tiba-tiba mau masuk tapi sepertinya dia tidak jadi masuk. Dan di sini juga ada EVOS yang sudah dikeker abis-abisan oleh tim Skylight. Yes, mungkin akan berusaha untuk menjadi third party atau kali ini Skylight yang akan benar-benar menjadi batu sandungan untuk EVOS itu sendiri. Walaupun EVOS sudah memenangkan fight-nya tapi EVOS belum masuk ke dalam zona. Sementara itu di sisi lain Aditama yang sebentar lagi bakal pecah deh. Betul, Aditama langsung saja mengincar keberadaan dari tim Excel di sana. Ada yang tertumbang satu, tapi kita lihat di sini sepertinya langsung terkenok dua orang begitu saja dari tim Aditama. Akankah dari tim Excel langsung dipulangkan? Tapi di sini ada trading yang sangat luar biasa, langsung dipulangkan satu orang dari tim Aditama. Tersisa dua orang. Dan kita lihat, akankah dari tim Aditama yang langsung dipulangkan ke lobby atau justru sebaliknya? Karena di sini dari Aditama siapa itu tadi ya? Yeme itu ada di ujung sana. Dan Mas Gaga di sini. Ya, Daina. Langsung ketumbang juga sama Buale. Baru dibahas. Baru dibahas. Dan ya susah lah ya untuk Mas Gaga untuk melakukan backup karena terlalu jauh juga positioningnya. Tapi at least dari Mas Gaga bisa mendapatkan titik aman di bagian zona. Betul. Namun untuk bermain sendirian di bagian Vikendi bukanlah pilihan yang tepat menurut gue. Dan gimana caranya dari Mas Gaga bisa mempertahankan posisinya karena dengan adanya mobil yang diparkir di belakang batu. Plus salju Vikendi bisa menjadi clue di manakah ada orang. Betul sekali, tapi di sini kita lihat sepertinya dari tim F5 yang langsung saja di-spray begitu saja oleh tim BTR di sini. Tapi masih belum ada darah-darah yang terkuras di sana. Ya, dan BTR gue rasa juga nggak perlu harus terlalu agresif ya karena posisinya enak banget, dia punya compound di bagian tengah circle juga. Tinggal nungguin tamu-tamu masuk ke arah dalam dan KF pun dari arah yang lain masih bisa menjegal player-player dari OGG yang sedikit tertahan kali ini. F5 Commander bermain di bagian pinggiran sungai masih belum mendapatkan ancaman bahaya, tapi ternyata dari Skylights pun benar-benar menjepit habis player-player dari OGG. Jadi OGG itu terjepit dari dua sisi. Betul sekali, tapi tadi kita juga lihat ya dari tim Aditama yang sudah langsung dipulangkan semuanya ke lobby. Tapi di sini langsung saja SG, EVOS. EVOS-nya benar-benar satu ditumbangin, satu terkena zona. Yang tersisa sekarang 7 tim, yang dimana EVOS tersisa 1 orang. Yang di sini kita lihat terkena gitu saja bom meledak dengan indahnya ke arah OGG. Tapi di sini kita lihat sepertinya EVOS langsung dipulangkan begitu saja. Tersisa 5 tim di sini. Excel mengkenok langsung begitu saja seorang Pinky bukan Pinky tadi, SG juga tapi tadi ya. SG Belva. Ya, karena mereka tadi ketahan juga di bagian luar kan dan mereka harus menghadapi dua tim secara sekaligus. Lizard berusaha untuk masuk ke dalam tapi timingnya nggak terlalu tepat dan dicegal oleh banyak sekali tim yang menembaki ke arah depan. BTR Iron sementara waktu mendapatkan compound yang enak banget menurut gue. Dan tinggal gimana caranya mereka ngedefense, tinggal gimana caranya mereka mengeksekusi, jangan sampai ada tim yang bisa nge-retake. Betul, atau jangan sampai juga mereka terblunder. Tapi kita lihat di sini dari Skylight yang langsung saja ngekenok beberapa orang tadi. Tapi ternyata malah justru Skylight yang dipulangkan. Oh my god. Dia perang dengan Excelsior di bagian luar. Karena gimana pun juga Skylight punya PR untuk bisa nembus barikade dari Excelsior. Dan ternyata Excelsior bisa mempertahankan areanya dengan sangat baik. Bang Spot kembali di depan sana. Ada FunX, saya Sopan yang kali ini berusaha untuk dihantam oleh seorang Markaris dari bagian kejauhan. Namun low health yang harus membuat dia melakukan healing terlebih dahulu. Waktu nggak terlalu banyak untuk kedua tim. Dari FunX dan juga Excelsior benar-benar harus komit melakukan fight. Atau mereka harus komit nabrak ke dalam tengah circle. Betul sekali, tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim Excel tersisa masih komplit. Aku kira tuh tadi ada yang udah ketumbang loh. Enggak, masih lengkap dia. Soalnya tadi berhasil untuk melakukan reset ketika tadi fight dengan tim
Skylights ya, mereka memang ke take down beberapa, tapi karena Masih backup fire bisa. terlalu cepat dan itu membuat mereka berhasil survive, dan ternyata repositioning dari Excelsior kali ini membuat mereka mendapatkan sebuah low ground tipis yang bisa dimanfaatkan. Seenggaknya nahan beberapa waktu, jangan sampai ketembak oleh tim FunX di depan sana, dan wow, pergerakan benar-benar agresif dari G-Space Commander nampaknya sekomit-komitnya untuk meritik rumah milik BTR Ion. Tapi kita lihat dari sisi sana yang dimana Excel dan juga FunX sudah mulai trading satu sama lain dan langsung dikenakan begitu saja. Akankah dari tim Excel langsung dipulangkan? Karena kita lihat di sini 2 orang terkenok tidak bisa di revive karena itu terlalu jauh di sana. Kalau misalnya sampai benar-benar dijabanin, mereka akan kehilangan semua timnya dari tim oleh tim FNX. Ya, FNX. terlalu beresiko lah ibaratnya ya. Betul. Dan commit push langsung dilancarkan oleh Excelsior di depan sana, mendapatkan lagi dan lagi seorang G-Space Commander. Dan membuat kali ini G-Space serta Excelsior harus fight baku hantam. Tinggal gimana caranya nih BTR Ion melakukan defense dengan sangat baik, dan harusnya nungguin aja ya dari bagian luar, nontonin aja, toh ada broken wall juga yang bisa dimanfaatkan oleh BTR Ion, dan mereka juga bisa melakukan steal elimination atas Excelsior maupun FNX maupun juga dari G-Space Commander. Tapi dari sisi Excel ini di sini mungkin mereka masih belum tahu kalau di depannya dia itu ada BTR. Ya bisa jadi udah tahu dan bisa jadi enggak, ataupun mereka terlalu fokus sama FNX. Betul. Tapi yang pasti ini BTR Ion punya benteng kekuasaan yang enak banget. Yap. Jangan sampai ngepick terlalu lama, jangan sampai keculik aja. Tinggal gimana caranya dia manfaatin situasi dan waktu. Ya udahlah, yang di luar lagi pada huru-hara berantem, biarin aja, nggak usah didamain. Iya, jadi biar supaya nanti di saat mereka salah satunya tim ada yang tumbang, baru mereka tinggal eksekusi, istilahnya tinggal sapu bersih. Tinggal sapu bersih, benar Iya, banget. tapi Jadi dari eksekutor. sini kita lihat ya, FunX yang dimana di sini mereka benar-benar di pojok banget. Tapi sebenarnya yang lebih enak itu adalah dari tim G-Space. Alright, dan G-Space yang sudah merepet Mepet ya. mepet ke bagian broken wall-nya, karena dari Miseri pun berhasil untuk mendapatkan seorang FNX dari arah belakang, tapi G-Space Commander juga berusaha untuk menahan pergerakan dari Excelsior, nggak dilepasin, begitu padat di bagian satu titik, semuanya berusaha untuk mendapatkan rumah karena weekend dingin, mereka butuh tempat yang hangat. Betul banget, sehangat ngelihat orang-orang lagi pada ya berduaan ya sekarang ya, dan kita juga berduaan juga ini di sini. Ya, tapi kita lihat di sini terkena bom begitu saja dari G-Space. Oh my god, tapi di sini kita lihat dia tidak bisa diselamatkan. Nggak ada yang bisa nge-revive, nggak ada juga yang berani keluar, karena di sini kita lihat juga dari tim BTR sepertinya mereka sudah mulai berani keluar. Mereka mengetahui keberadaan dari musuh-musuhnya yang ada di bawah. Tapi kita lihat di sini langsung saja di-spray, dipulangkan ke lobby. Tersisa 3 tim di sini begitu saja, 8 orang pemain. Yes, ini luar biasa banget pertahanan yang dibangun oleh BTR Ion. Satu persatu player-player yang berusaha untuk menjajah rumah yang mereka miliki dihantam begitu saja. Dan juga dari Genfos yang menjaga dari bagian second floor membuat semua tim di bagian luar nggak bisa bergerak secara leluasa. Begitupun juga dengan G-Space Commander yang dimana sebelumnya mereka berempat. Tapi kali ini playernya satu persatu berhasil untuk menyusup ke arah dalam, tapi Yang J berusaha untuk melakukan close combat juga. Fajar berusaha untuk melakukan backup sedikit terlambat dari arah bagian belakang serta dengan Miseri. Gue nggak tahu apakah yang akan terjadi berikutnya karena mereka butuh waktu. Mereka akan melakukan buying time terlebih dahulu untuk melakukan healing. Betul sekali, satu tempat diisi dengan 2 tim yang dimana di bawah tadi ya, dari sisi G-Space yang sudah mulai menguasai area bawah, BTR nggak bisa kemana-mana. Tapi kita lihat di sini dari sisi lain, dari sisi luar itu masih ada tim yang sedang nunggu 1 orang itu tadi. Ya benar, karena dipantau ada 3 tim yang tersisa. Yap. Sementara di bagian rumah Ini, hanya Excel. ada oh ya ada Excelsior ternyata ya, ada Excel Mumi. 1. Mumi yang nyelip di bagian belakang, dan sementara waktu masih dengan 3 tim bertahan. Blue Zone sudah mulai nggak bisa diajak kompromi lagi, sudah mulai mengecil kembali. G-Space Commander terpojokan, nggak bisa keluar. Apakah dia akan merelakan dirinya di Blue Zone? Dan Mumi terbesar dari bagian belakang. What a nice shot dari seorang James. Tapi gue rasa ini akan menjadi kemenangan besar untuk BTR. Di depan sana ditembak oleh seorang Fajar dan Wave 5. G-Space Commander pulang winner chicken dinner untuk BTR Ion. Iya, BTR menang dalam keadaan zona yang sangat bagus sekali, rotasi yang sangat bagus sekali, yang dimana dia langsung keluar begitu aja karena dia tahu itu rumahnya udah nggak bisa, itu udah nggak bakalan dapet zona, jadi dia langsung keluar begitu saja dan langsung mengclear